buat Presiden Jokowi, itu aja intinya. Apa pesannya Kalau untuk seandainya Bapak? memang diperbolehkan PSK di dunia ini, beri kasih tempat kami, tempat prostitusi, itu aja intinya. Jangan biarkan. Mbak Bunga, tadi kan kita udah sedih-sedih nih, ya kan, udah sedih-sedih masalah curahan hati, ternyata emang nggak pengen begini, merasa terjebak, merasa seakan dunia ini tidak adil. Tapi boleh nggak sih, eh, kita semua pengen tahu bahwa kan udah lama nih di pekerjaan ini, pasti kan ada suka dukanya, tadi juga udah gitu. Dukanya tadi udah diceritain, sukanya apa sih? Pasti kan kalau orang bertahan sekian lama kan pasti ada sukanya. Tadi kan dibilang pendapatannya lumayan oke per hari gitu. Nah, kira-kira boleh nggak sih diceritain, misalnya Mbak lagi nunggu tamu atau tamu udah datang, bagaimana sih biasanya tamu itu cara tawar menawarnya? Ya kayak biasa negosiasi kayak gitu, nanya mau ML apa SP project gitu. Nah, biasanya dia nego tuh Ya, harga. nego dulu berapa, ya kan. Kalau seandainya pertama kita mahalin dulu, ya kan, mahalin dulu, boleh nego lagi kan. Mahalnya berapa tuh? Ya kalau buat short term aja itu 800 sama hotel. Oh, Ya, 800 sama hotel. itu pun kalau kadang ada sih tamu yang oke, cocok sama kita langsung cash ya. money. Nah, ada juga Tapi kalau ya. yang nggak cocok, bisa nggak di bawah turun lagi? Iya. Netnya berapa? Saya bilang 550 netnya. Dia minta kurang lagi. Udah netnya 500, sudah sama hotel. Saya bilang, pakai kondom nggak? Ya itu harus pakai kondom. Saya bilang. Kadang ada tamu juga ngomong, enggak, saya bersih katanya, kayak gitu. Nanti saya tambahin kamu. Nggak mau Ya, pakai kondom. ya, jadi itu ada di kita semua, ya kan. Nggak semua cewek hayu aja. Ada juga yang hayu karena dia bener-bener butuh uang. Aku juga butuh duit, tapi aku mikir, Masih mikirin oh penyakit iya, ya. masih mikir aku daripada aku dipakai 800 nggak pakai kondom, atau 2 juta nggak pakai kondom, aku lebih baik pilih yang 300.000 pakai kondom. Begitu juga SP. Kadang ada sampai bertengkar sama tamu sampai ke hotel. Saya udah bayar kamu, kenapa harus pakai kondom, kayak gitu kan. Tadi kan memang di tempat saya kerja itu harus pakai kondom semua. Kalau mau yang nggak pakai kondom, cari lagi yang lain aja, saya bilang kayak gitu. Pernah sempat bertengkar gitu sama tamu. Saya cancel akhirnya kan. Tamu juga cancel saya, oke, saya nggak masalah itu. Ya intinya masalah negosiasi itu yang diutamain kondom dulu. Oh, Ya. jadi happy people. Tapi ini menarik sih, karena tidak semerta-merta mungkin yang dipikirkan orang, atau mungkin saya pribadi pun berpikir karena orang awam, jadi berpikirnya ya kalau mungkin secara dia menegosiasi harga dan lain-lain, ketika sudah deal ya itu sudah menjadi satu hak daripada customer. Tapi ternyata kalau Mbak Bunga ini ada yang menjadi syarat, selain cash money, Mbak Bunga ini harus menggunakan kondom karena dia ini takut kalau nggak pakai kondom gitu. Nah, terus biasanya nih pas sampai hotel, terus tiba-tiba itu langsung disuruh buka baju kah, atau langsung making love kah, atau pertama ada foreplay dulu kah, atau mandi dulu kah gitu? Kita ya kadang tamunya cuma ngomong dari awal udah perjanjian, saat negosiasi itu udah ngomong, kamu bisa nyantai nggak? Ada yang ngomong seperti itu. Ada juga yang ngomong, saya buru-buru, ya udah kasih cash money, kayak gitu kan. Beda-beda tamu kan. Kalau yang bilang saya maunya nyantai, kamu nyantai kan orangnya, dan saya juga nggak ada ojek, ya kan. Nah,
kadang tamu nggak mau sama yang pakai ojek kan. Kalau tamunya Ojek itu gimana nih? Happy People ini menarik nih. Ojek apa ya? Ojek tuh maksudnya yang nganter-nganter ya? iya yang nungguin kita kerja kalau seandainya ada situasi ada razia seperti itu. Oh, jadi langsung cepat Iya. gitu ya. Oh, oke. Menarik ini, menarik. Terus Mbak Bunga kenapa nih nggak pakai ojek? Apa dipotong kah dari penghasilan itu? Apa bagaimana kah? Mengurangi pendapatan kah? Dulu saya pakai ojek sebelum pandemi, karena sekarang pandemi pendapatan berkurang, saya pikir nggak usah pakai ojek karena lagi nggak ada razia. Oh, berapa emang biasanya bayar ojek itu? Kalau Per malam kah atau per minggu kah atau per bulan kah? per malam itu, kalau seandainya ya kita dari jam 10 sampai jam 3 pagi itu kan 100.000. Dari Kalau jam 10. kalau kita dapat rezeki lebih ya kita kasih lebih. Oh, oke. Masih punya ini tega. Oh, biasanya memang Happy People tergantung tamu nih. Tadi Mbak Bunga bilang bahwa ketika udah sampai tempat eksekusi di hotel, tergantung tamunya mau mandi-mandi dulu kah atau langsung foreplay atau langsung eksekusi. Nah, itu tergantung tamu biasanya. Dan Mbak Bunga nih biasanya selama masih batas wajar dan masih di dalam standar, Mbak Bunga nih oke gitu ya. Oh, jadi pernah nggak sih Mbak ngalamin gitu, misalkan tiba-tiba tamu tuh tiba-tiba ngajakin gayanya aneh-aneh gitu, pernah nggak sih Mbak? Ya namanya kerja kayak gini pengalaman banyak kalau boleh dibilang. Ada yang ngajak aneh-aneh. Aneh-anehnya gimana? Happy People mau tahu tuh aneh-anehnya gimana ya? Ini aneh-anehnya boleh dibilang ya ML-nya seperti orang asing, bule seperti itu. Kalau jujur saya nggak ini. Bahkan ada juga yang maksa main lewat anus. Itu bener-bener saya Nggak mau ya? nggak mau, saya cancel, bener-bener saya cancel itu melebihi binatang. Saya bilang, saya pikir dari negosiasi kan kita udah benar perjanjian, tapi pas sampai hotel dia maksa seperti itu ya kan. Lebih baik saya kembalikan uangnya ya kan, saya pulang. Pergi ya? Ya. Nah, terus biasanya kalau misalnya tamu nih, biasanya tadi kan Mbak Bunga sebutkan bahwa Happy People aduh saya buru-buru nih misalnya tamunya gitu kan. Nah, itu untuk Mbak Bunganya sendiri, itu kan untuk dari sisi tamunya kan. Nah, dari sisi Mbak Bunganya sendiri nih, ketika melakukan sesuatu hubungan seks dengan orang yang tidak dikenal, tidak punya feeling sebelumnya, kan kalau kita ya perempuan kan pasti harus butuh foreplay dulu ya. Nah, kalau Mbak Bunga sendiri menyikapinya gimana tuh? Enggak, enggak semua PSK sama. Kalau saya nggak butuh pemanasan atau apa, itu tergantung tamunya juga. Kalau seandainya tamunya berani bayar sekian yang saya minta, dia minta layanin sebagus mungkin, melebihi istrinya atau gimana, oke. Tergantung pembayarannya juga. Terus nangis kita. Pernah nggak sih ada tamu datang setelah sekali, 2 kali misalnya cocok, terus akhirnya si tamu ini memutuskan, dia bilang ke Mbak Bunga bahwa, Bunga, kamu mau nikah sama saya? Banyak, sama seperti teman saya juga. Itu cuman mungkin ya pemikiran kita kan beda-beda dan juga pengalaman juga beda-beda. Semuanya tergantung di kita ya kan. Kalau kitanya gampangan, kita udah jadi perempuan malang, kerja seperti ini, udah dihina lah di mata orang-orang, udah hina. Ya saya mikir, oh saya udah seperti ini, saya nggak mau dimodusin orang. Intinya satu, saya memang cari uang buat nafkah anak saya, itu aja saya nggak mau. Saya pernah ada tamu yang udah berkali-kali datang, memang cocok ya kan, tapi saya sedikit pun saya nggak ada rasa tertarik. Mau dia suami orang, punya uang banyak, punya mobil Pajero atau apa, saya nggak tertarik ke sana. Saya pernah Jadi dia menawarkan benar-benar saya tinggal di apartemen, dia duda pejabat anggota dewan, itu saya langganan saya. Saya pikir kalau saya jadi simpanan dia, saya akan lupa diri. Oke, saya dikasih uang terus, tapi ujung-ujungnya saya akan lupa diri, saya lupa anak saya, lupa ini kan. Saya karena saya enak didirikan terpisah, udah
lupa diri nah waktu pesantren sama nggak mau, saya nggak masuk gitu. Tapi kalau sekarang nggak lupa diri, Ya masih di batas wajar. wajar ya. Nah, tadi kan bilang tuh pernah macam-macam. Nah, pernah nggak sih customer datang gitu tiba-tiba pas dibuka tudung saji, loh aku gede banget atau loh kok kecil banget gitu, pernah? Ya kalau aku jadi PSK juga harus jaga, intinya vagina saya harus jaga biar gimana caranya saya tetap terawat dan itu tamu bakal balik lagi ya kan. Enggak, kalau maksudnya buat Mbak Bunga sendiri nih. Artinya kan tamu nih datang ya udah langsung ke hotel terus kaget gitu dengan tamunya maksudnya. Pernah juga. Kenapa tuh? Apa yang bikin kaget? Pernah juga saya lihat kemaluannya, ada kudisnya itu, jadi saya cancel. Oh, Iya. Walaupun pakai kondom sekaligus saya nggak mau. Tamunya tahu diri mungkin ya, maaf saya bilang. Oh, jadi memang Mbak itu juga nggak, walaupun hanya pikirannya uang, tapi tetap prosedur kesehatan tetap ya. Nah, sebenarnya kayak gini, pernah nggak sih dirazia? Pernah saya ketangkap razia. Nah, pas ketangkap razia, apa yang didapatkan? Pasti dibawa ke ini kan panti sosial gitu ya, lembaga sosial ya. Nah, itu apa yang didapat? Udah didapat edukasi dari sana, penyuluhan dari sana, terus balik lagi. Ya intinya Uang itu tadi ya. Uang tadi, kebutuhan kita. Nah, Mbak Bunga, harapannya nih terakhir. Harapannya apa sih untuk pemerintah kah, untuk untuk pemerintah kah, atau untuk harapan doa segala macam, apa sih Mbak kira-kira kalau dari Mbak Bunga sendiri nih? Ya harapan saya intinya ke depan saya pas dari sini itu aja. Kalau buat pemerintah mereka nggak memandang kayak kami, udah jelas. Jadi pekerjaan susah, hanya dipandang sebelah mata, apalagi tahu profesi kami seperti ini. Buat Presiden Jokowi itu aja intinya. Apa Kalau pesannya seandainya untuk Bapak? memang diperbolehkan PSK di dunia ini, kasih tempat kami, tempat prostitusi itu aja intinya. Jangan biarin kami di jalanan kayak gini. Kami juga butuh hidup, butuh makan, buat nafkah anak, buat semua pemerintah, intinya itu aja. Jangan pandang kami sebelah mata. Terima kasih banyak udah mau mampir ke YouTube channel saya. Semoga pesan saya Mbak, tetap jaga kesehatan, tetap berjuang, tetap berdoa, jangan patah semangat, tetap berdoa, minta sama Tuhan apapun kondisinya ya diberi berkat. Happy people, tadi kita udah ngobrol panjang lebar dengan curahan hati, terus suka dukanya di profesi ini gitu. Tadi juga Mbak Bunga sudah menyampaikan keluh kesah dia, curahan hati sampai kepada Bapak Jokowi. Mungkin sama-sama untuk kita belajar bahwasanya tidak semua PSK atau pekerja seks komersial itu hina. Artinya semua umat manusia itu sama di mata Tuhan, dan kita pun tidak bisa menzolimi atau menghakimi seseorang hanya karena profesinya. Jadi memang apapun pilihan seseorang itu patut untuk kita hargai. Kita tidak berhak untuk melarang, menyuruh, atau kita menghakimi seseorang dan menyalahkan. Itu bukan kapasitas kita. Namun sebisa mungkin kita sebagai saudara semua umat beragama ya, kita patut untuk memberikan masukan, memberikan arahan.
Tapi balik lagi kepada orang tersebut, apapun pilihannya itu pasti patut kita untuk hargai.